Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu pastikan kalian sehat-sehat semua ya nak di rumah ya. Walaupun kita belajar daring, kita harus tetap semangat belajar. Nah, Ibu akan melanjuti materi kita sebelumnya. Dan materi hari ini dengan judul Menelaah Struktur dan Kebahasaan Puisi Rakyat. Struktur pada puisi rakyat merupakan susunan kata yang menjadi kalimat sesuai dengan ciri dari masing-masing puisi rakyat ataupun pantun, syair, dan gurindam. Ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang sudah dibaca sebagai dasar penulisan puisi rakyat. Nah, kita akan melihat struktur kebahasaan ada 5 dari struktur puisi rakyat tersebut ya nak. Kita lihat yang pertama itu adalah kalimat perintah. Merupakan kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah ataupun suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Tampak jelas ada di situ kata buanglah. Itu merupakan memberi perintah agar kita membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua itu adalah kalimat saran yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Menggunakan kata sebaiknya dan sepatutnya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Tampak jelas ada kata sebaiknya yang berisi tentang saran kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Menggunakan kata apa? Kalimat ajakan, ayo dan mari. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Tampak jelas ada di situ kata mari yang berisi ajakan kepada orang lain. Yang keempat ada kalimat seru. Adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ataupun apa nak? Menggunakan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Tampak jelas, kita lihat contohnya, kita menggunakan kata alangkah. Lihat kalimatnya ya nak, alangkah indahnya alam Indonesia ini, wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Itu adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hatinya. Dan yang kelima itu adalah kalimat larangan. Kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Menggunakan kata apa? Kata jangan dan hindari. Lihat contohnya, ada janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Nampak jelas ada di situ kalimat larangannya, kata janganlah. Kita lihat sekarang kita akan menelaah pantun. Sebelum kita telaah pantun, kita lihat ciri-ciri pantunnya ya nak. Yang pertama itu ialah tiap bait terdiri atas 4 baris ataupun disebut dengan larik. Yang kedua itu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kita lihat contohnya ya nak. Kita baca sama-sama ya nak. Contoh pantun, lihat ya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Nah, kita telaah, kita lihat di sini struktur pantun di atas terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi. Larik pertama dan larik kedua merupakan sampiran, sedangkan larik ketiga dan larik keempat merupakan isi. Kita lihat di pantun tersebut bersajak akhiran
AB, AB. Mengapa dia bersajak akhiran AB, AB? Dilihat di sini ya nak, kata tempatnya di akhirannya itu menggunakan katanya. Lihat juga di lari ketiga, dia bertanya ataupun menggunakan katanya di akhirannya. Makanya dikatakan bersajak akhiran AB, AB. Pantun larik pertama ataupun buanglah itu merupakan kalimat perintah. Pantun larik kedua merupakan kalimat larangan ataupun jangan. Pantun larik ketiga merupakan kata penghubung syarat menggunakan kata kalau. Sedangkan pada larik keempat merupakan akibat ataupun jawaban dari larik ketiga. Nah, kita lihat selanjutnya, kita akan menelaah gurindam dari puisi rakyat. Sebelumnya kita harus mengetahui ciri-ciri gurindam. Apa saja? Yang pertama, gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Dan yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Dan yang kelima, inti atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Dan keenam, isi gurindam biasanya berupa nasihat. Kita lihat contoh puisi rakyat gurindam. Kita sama-sama baca ya nak. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Kita lihat di situ struktur penyajian gurindam 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik pertama merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua. Tampak jelas ada di situ di larik kedua merupakan nasihat agar kita menyayangi orang tua dengan sepenuh hati agar itu menjadi cara kita menunjukkan bakti kita terhadap orang tua. Dan gurindam tersebut merupakan kalimat pola hubungan syarat dan pada larik kedua kondisi ataupun keadaan jika syarat dilakukan. Nah, yang terakhir kita akan menelaah syair ataupun puisi rakyat. Sebelumnya kita harus mengetahui ciri-ciri syairnya. Nah, yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Sama seperti pantun tadi ya nak, dia terdiri 4 baris. Tapi kalau gurindam itu terdiri dari 2 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Beda dengan pantun. Kalau pantun itu terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Dan yang keempat, syair bersajak AA, AA. Kalau dia pantun, dia bersajak AB, AB. Jika dia gurindam bersajak AA, BB, CC. Sudah? Yang kelima, setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri. Dan keenam, biasanya setiap baris terdiri atas 4 kata. Kita lihat contoh syair ya nak. Kita baca sama-sama. Kamu baca di rumah. Kita baca sama-sama ya nak. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, kita telaah struktur penyajian syair 1 bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama AA, AA. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa ataupun menggunakan kata seru wahai. Dan larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah kepada generasi muda
yang disapa pada larik pertama. Larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan tujuan yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintah pada larik kedua dan ketiga. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Baik, sekian penjelasan Ibu hari ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Ibu harap semua dapat mengerti, tetap semangat belajar, jangan kemana-kemana, harus stay at home dan jaga kesehatannya. Sekian hari ini, selamat pagi dan salam sehat.